Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odi dan tim Tokat Misteri malam ini akan berkunjung ke makam Syekh Sulaiman Barzah. Seperti apa? Mari kita kupas sejarahnya. Baik, kita sudah sampai di lokasi makam Syekh Sulaiman Barzah dan kebetulan di sini ada narasumber atau yang lebih tahu sejarah makam Syekh Sulaiman Barzah. Dan di sini ada dia. Assalamualaikum Pak. Ya, Ya. Waalaikumsalam. kami dari tim Tongkat Misteri Oh ya. akan pengen tahu sejarah-sejarah makom Syekh Sulaiman Barzah ya. Di sini dengan Bapak siapa? Oh, Cing Wawan. Ya. Oh ya, berarti asli penduduk sini ya Pak ya? Iya, sini saya. Oh iya, Cing, sorry. Cing Wawan ini udah berarti asli penduduk sini. Asli penduduk sini dan juga saya di sini 20 tahun saya merawat hal Oh, ini. 20 tahun ya, Pak. Jadi selama 20 tahun itu saya juga tadinya nggak tahu kalau bukan daripada orang tua terdahulu cerita masalah makam sini gitu. Secara kebetulan banyak yang jarang, contohnya suatu dari Yogyakarta, dari Oh, banyak yang pada banyak berdatangan ke negara. sini ya Pak ya? Iya. Lalu cerita Oh iya, Cing. namanya Syekh Sulaiman Barzah, Raden Pandoman Mas Danu Pranyoto namanya. Menurut cerita orang Jogja itu salah satu raja Mataram. Cuman mereka itu nggak mau kembali kepada Mataram, maunya penyebaran agama Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati untuk wilayah Jawa Barat. Saya Hidayatullah. Iya, Saifiyatullah. Jadi salah satu di sini Jakarta mereka tuh pendapat beliau tuh orang dari Jogja, orang Keraton. Mereka itu bisa bicara secara batin sama beliau. Oh. Ya di sini Jakarta tuh paling tua katanya di sini. Ya saya sih mengiyakan aja. Jadi apapun juga sebelum saya lahir aja ini udah sering dijarahin. Oh, berarti udah Oh. dari berbagai kota Dari atau banyak daerah ya penduduk, Pak ya? Iya. Ya, bahkan semua orang dari manapun, dari Singapura, dari Jogja, dari Banjarmasin, banyak yang saya sejarah kemari. Itu pun mereka juga bukannya hanya sekadar petunjuk, itu juga hanya cerita daripada guru-gurunya ataupun Oh iya. Oh, jadi Berarti- kayak wangsit ya Pak? wangsit, Sebutnya, kayak Pak? wangsit wahyu. Atau isaroh ya? Isaroh. Nah itu masalahnya hal kayak gini, makanya di sini nggak sembarangan gitu. Iya. Emang Dan tempatnya pun selalu ramai, selalu ada ziarah-ziarah yang datang ziarah ya Pak. Kayak malam Iya. ini juga banyak banget ya. Cara kita mencari keberkahan dengan wasilah beliau. Tapi apapun bentuk hidupnya juga itu tergantung niat kita. Iya. Jadi ya kita berkah aja, kita hanya semata-mata hanya karena Allah, tidak ada motivasi apapun juga. Iya. Kalau kita dipahami sekali kan segala sesuatu kan di sini kan orang ada yang lebih tua, ada yang lebih ngerti. Ya, beliau lah gitu. Tuh. Jadi kita itu mendoakan lah. Iya. Dengan cara tidak langsung hanya keberkahan. Ini salah satu wali kita daripada di Pulau Jawa adanya gitu. Ya kalau menurut cerita juga ini sebabat sama Sunan Bonang. Iya. Maksudnya Sebabat cuma Sunan Bonang. sebaban itu apa sih? Sebabat itu satu zaman. Oh, 1 jam. Oh, sejaman. Sejaman ya. Itu menurut cerita yang dari orang yang udah pernah ke sana, dia bercerita. Mereka juga pun orang sembarang juga, mereka juga bicara secara batin sama beliau. Oh, jadi banyak ulama-ulama yang kesini. Banyak juga? ulama-ulama yang kesini. Iya. Salah satu seperti Gus Dur juga waktu dulu pernah kesini. Nah terus Syahulil Bangkalan Madura. Oh, beliau pernah Beliau menyambangi itu menyambangi sini. dulu, itu juga sejauh waktu ya mungkin ngaji dengan cara goib lah sama beliau lah gitu. Iya, kita juga belum ngalamin mungkin ya, belum tahu, tapi kan secara menurut cerita bagi orang-orang yang bisa cara batin sama beliau gitu. Jadi ini mungkin ya dari mana ke sini. Iya, jadi salah satu wali mastur tersembunyi tapi orang cari. Bukan mastur kan masyhur kan top.
Iya. Benar, iya. Ibaratnya ini Mastur, wali ibaratnya mastur. tersembunyi tapi banyak orang yang Yang mencari gitu ya Pak iya, ya. iya gitu. Bukan master adanya Mandra. Ini jadi dari tempatnya pun tadi di di tempat apa kita masuknya juga emang apa namanya Bang? Dari masuk dari gang gitu kan, Ya, dari kerabat, rumah-rumah ya, gitu. ya. Ternyata di sini ada makam yang yang sering dikunjungin orang-orang gitu. Iya. Heeh. Masa makam wali lah. Iya, makam wali ya. Iya. Jadi namanya Raden Pandoman Mas Danu Pranyoto. Menurut pengertian daripada orang Jogja itu, Pandoman itu nama lain daripada Mataram. Mataram ya Pandoman itu. Saya juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama Jadi beliau. kalau diurut dari namanya, berarti beliau ini masih keturunan Mataram. Mungkin secara begitu. Memang semua juga kan bermuara kan di Demak apapun bentuknya ya kan. Cuman masa keturunan mungkin sama beliau yang ngerti, iya. Cuman salah satu calon raja, cuman mereka nggak maunya penyebaran agama Islam. Itu yang menurut semua pengetahuan saya gitu. Itu juga bukan dari mana bagi atau orang yang beliau yang suka kesini ceritanya juga langsung ngobrol sama beliau secara batin. Jadi beliau ini dengan kata lain maksud dari Cing Wawan ini, beliau ini sengaja meninggalkan harta dan kemewahan serta jabatan untuk menyebarkan agama Islam di sini di bawah naungan Kanjeng Sesari Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Betul begitu. Seperti itu. Betul dan tidaknya walau alam ya. Jadi itu sepengetahuan saya, itu juga informasinya daripada orang-orang yang terdahulu yang udah pernah jarah, orang sana juga yang dari Cirebon, dari Mataram juga, salah satunya ya dari Jogja lah. Pernah nggak Pak Cing Wawan ini ngelihat di sini ada suatu kejadian-kejadian memang sulit ditangkap dengan nalar manusia biasa. Ya mungkin kalau kita bisa bercerita bisa begitu, cuman masalahnya ini masalah goib. Kalau diceritakan nanti orang nggak percaya. Cuman kita menyikapinya positif aja lah. Jangan terlalu banyak negatif, nanti kalau banyak negatif nanti nggak percaya sama beliau karena beliau itu orang suci apa bagaimanapun juga. Betul. Hah? Apapun di sini positif aja. Iya. Ambil positifnya, Positif baik-baiknya ya, diambil. baik-baiknya aja. Iya. Kalau kita bercerita hal terlalu jauh gitu nanti orang bisa nggak percaya. Pasal goib. Kecuali kalau sampai ada orang salah dia tahu ada kan bisa tahu. Goib walaupun di luar nalar kita nggak tahu. Yang penting utama doakan aja beliau. Ya minta keberkahannya segala sesuatu. Iya. Oke. Jadi begini pemirsa, datang kami ziarah atau orang-orang berziarah ini untuk sekedar mengingat bahwa suatu saat kita ini akan mati ya Cing ya. Iya. Dan akan kembali seperti beliau sobul makam. Dan yang kedua kita mendatangi para aulia illah yang pada hakikatnya cuma jasadnya aja yang mati tapi ruhnya enggak. Kita mencintai pada para wali, pada alim ulama, sama juga itu kita begitu. Jadi di sini jangan salah penafsiran, oh orang ziarah meminta pada kuburan, salah itu. Salah. Iya. Jadi tetap kita meminta pada Allah dan hakikatnya terjadi atau enggak terjadinya suatu harapan atau hajat kita itu bismillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah, tergantung nawaitunya. Tapi kita butuh wasilah, Pak. Nah, dengan wasilah Iya. beliau. Apapun karena kita sengjalnya wasilah beliau dengan keikhlasan kita berdoa. Karena kita banyak dosa, Banyak Pak. dosa, iya. Jadi di sini banyak orang menyalahartikan di mana ziarah itu meminta pada makam sehingga dibilang syirik bid'ah. Bid'ah. Enggak. Oh, enggak. Di sini kita mendatangi para kasih Allah, para wali-wali Allah, para orang-orang yang memang mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengabdikan hidupnya untuk siar Islam ya, Syiar Cing ya. Islam, iya. Untuk mempertebal iman kita. Seperti itu. Ya. Baiklah, itu sejarah-sejarah Sejarah-sejarah itu ya yang sudah sekelumit ya, sedikit yang saya iya. bisa ceritakan. yang diketahui oleh Cing Wawan. Iya. Yang di sini beliau udah Bapak ini Encing ini udah lama di sini dan seperti apa kita boleh ke sana nggak Pak? Nanti ke oh ya
mungkin ada yang mau bisa ziarah ke sini, bisa nanti ada di alamat terakhir nanti ya. Aku kasih alamatnya ya. Dan Keramat satu, Di mana, Pak? Jalan Keramat satu, Pondok Pinang. Di Jalan Keramat 1 Pondok Pinang. Mungkin bagi kalian viewers YouTubers kalau mau lihat ke sini ziarah ke sini ke Ya pokoknya ke sini aja, ke Iya. makam ini aja. Ke makam Syekh saya, Sulaiman Syekh Sulaiman Barzah. makam Syekh Sulaiman Barzah di Pondok Pinang. Pinang. Baiklah, kita akan menuju ke makam Syekh Sulaiman Barzah. Dan kebetulan di sini juga banyak yang ziarah.